Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah selalu melindungi kita dan selalu menjadikan kita orang yang mempelajari ilmunya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembagian sifat Allah yang kedua, yaitu sifat salbiyah. Perhatikan ya, disimak. Perhatikan ya, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menolak atau meniadakan sifat-sifat yang tidak pantas atau tidak layak bagi Allah. Allah adalah Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, maka tidak pantas bagi seseorang atau siapapun yang menyandingkan atau menggambarkan Allah sama seperti makhluk. Contoh, ketika kita menghayalkan sesuatu atau melihat sesuatu dengan panca indera mata, kita akan melihat bahwa gunung itu besar atau menjulang tinggi. Atau ketika anak-anakku melihat bulan atau matahari yang kelihatannya bersinar, dia berbentuk bulat. Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi sifat ini adalah sifat yang nantinya ketika otak atau pikiran atau hayalan datang kepada kita yang menggambarkan Allah bahwa Allah begini dan begitu, maka sifat salbiyah ini yang akan menjawab atau membentengi diri kita dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Faham ya? Macam-macam sifat salbiyah. Perhatikan ya anak-anak ya, perhatikan. Sifat salbiyah yang pertama yaitu disebut atau diucapkan qidam, qidamun atau qidam. Qidam adalah bahasa Arab yang artinya terdahulu atau paling awal. Allah tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta waktu. Kalau ada kata awal, kata akhir, itu adalah kata yang menunjukkan waktu. Sedangkan Allah adalah penciptanya atau pencipta waktu. Sifat kedua dari sifat salbiyah ialah baqa. Baqa atau baqaun. Juga berbahasa Arab yang berarti kekal atau abadi. Allah itu maha kekal, maha abadi. Berarti Allah adalah zat yang kekal dan tidak akan pernah punah atau binasa. Karena yang menciptakan binasa, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau dari ada menjadi tidak ada adalah Allah. Dan Allah adalah penciptanya. Nah, ketika penciptanya, maka Allah memiliki sifat baqa, kekal, abadi, tidak pernah terkena penghancuran, perubahan, atau penciptaan. Bisa dipahami ya? Sifat berikutnya yaitu sifat salbiyah yang ketiga disebut atau diucapkan mukhalafatu lil hawaditsi atau dibaca mukhalafah lil hawadits. Ayo kita ulang, mukhalafatu lil hawaditsi. Apa artinya? Mukhalafatul hawaditsi ialah berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Baru itu bisa dikatakan makhluk.
atau sesuatu yang diciptakan itu namanya baru. Langit diciptakan tidak? Diciptakan bukan? Jadi kalau langit itu diciptakan, bumi diciptakan, langit diciptakan, surga diciptakan, surga neraka diciptakan. Sesuatu yang diciptakan maka disebut baru. Siapa penciptanya? Allah. Jadi Allah ini adalah pencipta dari segala alam. Perlu dipahami, Allah itu memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah tidak sama dengan yang baru. Kalau yang baru itu berwaktu, Allah tidak berwaktu. Kalau yang baru itu berbentuk, contoh seperti matahari, bulan, seperti gunung menjulang tinggi, atau sesuatu yang berbentuk, maka Allah tidak berbentuk. Atau makhluk seperti manusia, ikan yang bisa bernafas, berubah, punya umur dari kecil menjadi besar, Allah tidak sama dengan itu. Jadi Allah itu bagaimana? Allah tidak bagaimana. Allah adalah pencipta yang kita dilarang untuk menggambarkannya. Kita diperintah oleh Allah hanya wajib memikirkan makhluknya saja. Tidak boleh memikirkan Allah. Bisa dipahami ya? Sifat terakhir dari pembagian sifat salbiyah yaitu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Nah, kita baca bareng-bareng. Qiyamuhu binafsihi. Apa artinya? Artinya adalah Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi diatur sendiri oleh Allah. Malaikat penjaga langit, Ustaz, Bapak, malaikat yang mengatur rezeki, malaikat penjemput nyawa, itu bagaimana? Itu diciptakan oleh Allah sebagai penggambaran kepada kita bahwa kita ini selaku makhluk harus bekerja di dalam aturan. Allah membuat malaikat agar kita contoh bahwa manusia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu itu atau memiliki kemampuan yang banyak. Jadi memiliki kemampuan terbatas. Contoh seperti malaikat maut digambarkan bahwa tugasnya hanya mencabut nyawa. Sama seperti manusia. Jadi manusia yang menjadi guru kadang kemampuannya hanya mampu menjadi guru. Ketika disuruh membuat menjadi arsitek, dia tidak bisa. Ada yang menjadi arsitek, punya kemampuan arsitek, tapi disuruh menjadi guru juga tidak bisa. Nah, itu adalah penggambaran kepada kita bahwa manusia atau makhluk sifatnya terbatas. Tetapi Allah itu maha kuasa. Jadi Allah bersifat qiyamhu binafsihi. Allah berdiri dengan sendiri atau tidak butuh bantuan siapapun. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah sekarang sudah sampai pada pembahasan wahdaniyah. Jadi di antara atau pembagian terakhir dari sifat salbiyah yaitu wahdaniyah yang artinya esa. Maksudnya esa bahwa Allah tidak memiliki sekutu, tidak memerlukan sesuatu dan tidak memerlukan siapapun. Allah tidak perlu apapun dan tidak perlu siapapun karena Allah maha kuasa dan maha hebat atau dan juga maha esa. Bisa dipahami ya?
Alhamdulillah anak-anakku, sekarang kita sudah pada sampai kesimpulan. Diperhatikan ya. Yang pertama, dari pembahasan kita kali ini, dari awal sampai terakhir, bahwa satu, sifat salbiyah adalah sifat khusus milik Allah. Allah pencipta alam. Jadi siapapun yang lain tidak memiliki sifat tersebut. Yang kedua, sifat salbiyah ada 5, yaitu idam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Jadi ada 5 ya. Jadi dipahami, dipelajari lagi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.